Chile adalah negara Amerika Selatan yang luar biasa dengan banyak keunikan. Meski memiliki wilayah yang sangat luas, sekitar 76.000 km persegi, negara ini hanya dihuni oleh sekitar 20 juta penduduk. Dalam video hari ini, kita akan menjelajahi 15 alasan mengapa Chile menonjol sebagai salah satu negara paling memukau di bumi. Mari kita mulai. Nomor 15. Menghadapi gempa terkuat di dunia. Bentang alam Chile mencerminkan ketangguhan yang ditempa oleh kedahsyatan alam. Sejak awal tahun 1700-an, negara ini telah mengalami 46 gempa bumi dengan kekuatan di atas magnitudo 8,5, dengan 14 diantaranya tergolong paling dahsyat. Yang paling menghancurkan, gempa besar Valdivia tahun 1960 masih tercatat sebagai gempa terkuat yang pernah direkam, dengan magnitudo antara 9,4 hingga 9,6. Selama 10 menit, kota Valdivia porak-poranda. Sementara tsunami menghantam Chile bagian selatan dan menjalar hingga ke pantai-pantai yang jauh. Gempa ini bermula di dekat Pont dengan kekuatan sekitar magnitudo 9 dan mencapai puncaknya di dekat Port Almond pada magnitudo 9,5. Getaran tersebut menghancurkan infrastruktur dan mengubah ketinggian air pelabuhan Valdivia dari sekitar 13 kaki menjadi 33 kaki. 2 hari kemudian, Gunung Api Payako meletus setelah 40 tahun tertidur, memperparah bencana. Namun dari puing-puing kehancuran, Chile justru bangkit menjadi lebih kuat. Kini, Chile menerapkan salah satu standar bangunan paling ketat di dunia, dengan struktur yang dirancang untuk lentur dan mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan. Sistem peringatan dini nasional yang didukung sensor seismik dan pengawasan pemerintah semakin memperkokoh keamanan negara ini. Kekuatan dan kesiapsiagaan inilah yang mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Chile. Menurutmu, apa yang paling mengagumkan dari kemampuan Chile untuk bangkit setelah kehancuran sebesar ini? Bagikan pendapatmu di bawah. Nomor 14. Anggur berkualitas tinggi. Di Chile, anggur bukan sekadar minuman, ia adalah bagian penting dari budaya nasional. Dikenal di seluruh dunia karena kualitas anggurnya yang luar biasa, Chile mengundang para pelancong untuk mencicipinya langsung dari sumbernya. Tepat di selatan Santiago, lembah Cachapoal yang hijau subur terkenal dengan anggur Carmenere yang tumbuh sempurna berkat kondisi tanah dan iklim yang ideal. Pengunjung dapat berjalan santai di antara kebun anggur yang luas, mengenal metode pembuatan anggur tradisional, dan menikmati cita rasa Carmenere yang dalam serta khas. Wilayah ini juga menghasilkan Sauvignon Blanc yang istimewa, favorit para pencinta anggur putih. Iklim yang sejuk dan berkabut memberi anggur ini keasaman yang menyegarkan, dengan perpaduan elegan antara nuansa buah dan mineral. Setiap bulan Maret dan April, Chile merayakan musim panen anggur dengan festival meriah, dipenuhi anggur muda, musik, dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Nomor 13. Kolam renang terbesar di dunia. San Alfonso del Mar di Algarrobo, Chile adalah rumah bagi kolam renang terbesar di dunia. Sebuah keajaiban menakjubkan yang menarik pengunjung dari berbagai penjuru bumi. Diakui oleh Guinness World Records, kolam ini membentang lebih dari 1 kilometer dan mencapai kedalaman lebih dari 100 kaki. Kolam ini menampung sekitar 250 juta liter air laut yang jernih, cukup untuk mengisi 3.500 kolam renang standar. Dibuka pada bulan Desember tahun 2006, San Alfonso del Mar merupakan oasis mewah yang memadukan relaksasi dan petualangan. Pembangunannya memakan waktu 5 tahun dengan biaya hampir $1 miliar, serta biaya perawatan tahunan sekitar $2 juta. Selain kolam raksasanya, resort ini juga menawarkan area berjemur, olahraga air, restoran kelas atas, dan berbagai pilihan belanja. Dengan perpaduan ketenangan dan keseruan, San Alfonso del Mar berdiri sebagai surga sejati, tempat garis pantai Chile, rekayasa modern, dan nuansa liburan tropis bertemu dalam harmoni sempurna. Nomor 12. Pisco Sour, minuman nasional Chile. Kamu mungkin mengenal Pisco Sour yang terkenal dan bertanya, bukankah itu minuman nasional Peru? Kenyataannya lebih rumit. Baik Chile maupun Peru sama-sama dengan penuh semangat mengklaim koktail segar ini sebagai milik mereka. Asal-usul Pisco, minuman beralkohol utama dalam koktail ini, masih menjadi perdebatan hangat antara kedua negara. Diciptakan pada abad ke-19, Pisco Sour menggabungkan pisco, air perasan lemon, gula, putih telur, dan es. Tempat kelahirannya masih diperdebatkan, dengan masing-masing negara yakin sebagai pencipta sejati. Chile, yang bangga dengan lembah-lembah pesisirnya penghasil pisco kelas dunia, menerapkan kontrol kualitas yang ketat untuk menjaga kemurnian dan konsistensi.
Pisco Sour versi Chile menonjolkan kesegaran asam lemon, sementara versi Peru terasa lebih kaya. Dibuat dengan sirup gula, es, putih telur, dan sentuhan pahit angostura, menciptakan busa lembut yang aromatik dan khas. Dan inilah kejutan tak terduga. Saat kamu menyeruput Pisco Sour, ingatlah bahwa Chile juga menjadi rumah bagi beberapa spesies penguin. Ya, penguin di Amerika Selatan. Menambah satu lagi keunikan dari negara yang luar biasa ini. Nomor 11. Negara dengan banyak penguin. Saat kebanyakan orang membayangkan penguin, mereka langsung terpikir alam liar beku Antarktika. Padahal burung-burung menggemaskan ini juga hidup subur di sepanjang pesisir selatan Chile. Chile adalah rumah bagi 5 spesies. Penguin raja, Humboldt, Magellan, Rockhopper, dan Macaroni. Puluhan ribu ekor menghuni kawasan ini, menambah kekayaan keanekaragaman alam Amerika Selatan yang luar biasa. Sayangnya, kecuali penguin raja yang terkenal tangguh, spesies lainnya masuk kategori terancam atau rentan. Karena ancaman tumpahan minyak, penangkapan ikan berlebihan, dan perubahan iklim. Pada tahun 2017, Chile menjadi sorotan dunia setelah menolak proyek pertambangan senilai 2,5 miliar dolar demi melindungi habitat mereka yang rapuh. Kekayaan penguin di Chile juga dipengaruhi oleh kedekatannya dengan Antarktika. Membentang lebih dari 4.000 km di sepanjang tepi barat Amerika Selatan, Chile adalah negara terdekat di benua ini ke Antarktika. Pulau Aguila miliknya hanya berjarak 950 km dari semenanjung Antarktika. Lokasi strategis ini mendukung satwa liar yang beragam dan memperkuat klaim teritorial Antarktika milik Chile, yang mencakup lebih dari 1.257.000 km persegi. Chile juga mengoperasikan 13 basis riset di kawasan tersebut dan berkontribusi besar pada sains global serta kerjasama internasional. Nomor 10. Pantai telanjang paling gila. Pemandangan Chile yang memukau dan budaya yang hidup hanyalah permulaan. Di sepanjang garis pantainya, yang lebih dari 6.000 mil, yang merupakan salah satu terpanjang di dunia, tersimpan deretan pantai spektakuler. Negara yang ramping ini lebarnya hanya sekitar 100 mil, menawarkan perpaduan langka. Resort tepi laut dengan latar pegunungan Andes, yang menarik pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Di Chile bagian tengah, resort-resort paling populer membentang dari El Quisco hingga distrik metropolitan. Tempat iklim Mediterania yang sejuk, mengundang orang untuk berenang, berselancar, bermain kayak, dan menikmati sinar matahari tanpa henti. Kawasan ini penuh festival sepanjang tahun, menjadikannya pelarian favorit bagi warga lokal maupun pelancong. Reñaca, dengan pantainya yang lebar, pasir putih yang lembut, dan air sebening kristal, benar-benar surga bagi pencinta pantai. Namun ada satu pantai yang berbeda dari semuanya, Playa Luna. Sebagai satu-satunya pantai telanjang resmi di Chile, Playa Luna dinamai oleh René Ras, pelopor nudisme. Dibentuk pada dekade 1960-an dan diakui secara resmi pada tahun 2000, tempat ini menjadi surga bagi jiwa-jiwa bebas, menyambut ratusan orang setiap musim panas. Di sini, pengunjung bisa bersantai di bawah matahari dan deburan ombak dalam suasana yang hangat dan menerima sisi keberagaman, keterbukaan, dan kebebasan dalam bentuknya yang paling murni. Nomor 9. Rumah bagi mumi tertua di dunia. Lebih dari 7.000 tahun yang lalu, masyarakat Koro hidup di lanskap gurun Atacama yang keras dan tak kenal ampun. Jauh sebelum makam kerajaan Mesir, Koro sudah mempraktikkan mumifikasi, menjadikan mumi mereka sebagai yang tertua yang pernah ditemukan, lebih dari 2.000 tahun lebih tua dibandingkan mumi Mesir. Para arkeolog telah menemukan lebih dari 300 mumi Koro. Sebagian dicat merah dan hitam yang mencolok, sementara yang lain dibungkus rapat dengan tekstil. Di antara mereka ada tato tertua yang diketahui di belahan barat. Berbeda dengan Mesir, di mana mumifikasi biasanya hanya untuk para penguasa, Koro mengawetkan orang dari setiap kelas sosial, meski alasannya masih menjadi misteri. Pada tahun 2018, permukiman dan mumi budaya Koro ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Mengakui nilai budaya dan sejarahnya yang sangat besar, sekaligus menyerukan pelestarian serta penelitian berkelanjutan. Setelah menjelajahi mumi kuno, saatnya menatap langit terbintang. Tahukah kamu, Chile sedang membangun teleskop terbesar di dunia? Nomor 8. Teleskop terbesar di dunia akan ada di Chile. Chile, yang sudah lama menjadi surga bagi para astronom, akan segera mencatat sejarah dengan Extremely Large Telescope, atau ELT, teleskop terbesar yang pernah dibangun. Dijadwalkan selesai pada tahun 2024, observatorium revolusioner ini akan mengubah cara kita menjelajahi kosmos. Berdiri hampir 10.000 kaki di atas permukaan laut,
Tepat di jantung Gurun Atacama, lokasi ELT menawarkan kejernihan yang nyaris tak tertandingi untuk mengamati langit malam. Setelah 11 tahun pembangunan, teleskop ini, dengan cermin utama bersegmen berukuran 130 kaki dan cermin sekunder 14 kaki, akan segera rampung. Gambar yang dihasilkan akan 16 kali lebih tajam dibandingkan yang berasal dari teleskop luar angkasa Hubble, menampilkan pemandangan menakjubkan. Planet-planet terdekat, galaksi-galaksi jauh, hingga lubang hitam supermasif. ELT akan membuka jendela baru yang berada belumnya ke alam semesta, sekaligus semakin mengukuhkan Chile sebagai ibu kota astronomi dunia. Nomor 7. Satu-satunya negara di dunia dengan air yang diprivatisasi. Chile terkenal dengan lanskapnya yang memukau, tetapi di balik keindahan itu ada kenyataan yang tajam, perebutan akses terhadap air bersih. Sejak dekade 1980-an, Chile menempuh jalan yang unik, memprivatisasi sumber daya airnya dan memindahkan kendali ke korporasi-korporasi besar. Langkah ini mengubah air menjadi komoditas yang diperdagangkan kepada penawar tertinggi dan terutama menguntungkan pertanian skala besar. Tanaman seperti alpukat dan anggur, dua ekspor terbesar Chile, menghabiskan jumlah yang sangat besar dari sumber daya berharga ini. Namun sistem ini ada harganya. Bagi banyak warga Chile, air bersih menjadi semakin sulit didapat dan makin mahal. Di wilayah yang pasokannya terbatas, harga yang melambung membuat keluarga-keluarga biasa kesulitan bertahan. Kekhawatiran lingkungan juga meningkat karena pertanian menguras air tanah dan ikut menyumbang polusi. Isu ini memicu perdebatan nasional tentang keadilan, keberlanjutan, dan apakah sistem yang dibangun demi keuntungan benar-benar bisa melayani kebutuhan dasar manusia. Nomor 6. Misteri Pulau Paskah terpencil di luasnya Samudra Pasifik bagian tenggara. Pulau Paskah, yang juga dikenal sebagai Rapa Nui, termasuk salah satu tempat berpenghuni paling terpencil di bumi. Berjarak lebih dari 2.000 mil dari daratan utama Chili, Pulau Mungil seluas 63 mil persegi ini sejak lama memikat para penjelajah, sejarawan, dan wisatawan. Kontak Eropa pertama yang tercatat terjadi pada hari Minggu Paskah tahun 1722. Ketika penjelajah Belanda Jacob Roggeveen tiba, dan sejak itu nama pulau ini pun selamanya terikat pada hari tersebut. Pada masa itu, sekitar 3.000 orang Rapa Nui, keturunan pemukim Polinesia yang dipimpin oleh kepala suku legendaris Hotumatua, menjadikan pulau ini sebagai rumah. Masa keemasan peradabannya mencapai puncak sekitar abad ke-10, dengan populasi mendekati 30.000. Namun sejarahnya juga berkisah tentang kemunduran tajam, konflik, kelaparan, dan eksploitasi yang nyaris menghapus keberadaan rakyatnya. Pada tahun 1818, Pulau Paskah berada di bawah kendali Chili. Dan pada tahun 1966, masyarakat Rapa Nui diberi kewarganegaraan Chili. Pada tahun 2007, pulau ini memperoleh status wilayah khusus sebagai pengakuan atas identitas budayanya yang unik. Simbol paling ikonik dari pulau ini adalah 837 patung Moai, figur batu raksasa yang dipahat oleh leluhur Rapa Nui kuno. Patung-patung menjulang ini, yang diyakini untuk menghormati leluhur yang didewakan, berdiri membelakangi lautan, seolah menjaga pulau ini tanpa henti. Diselimuti misteri, Moai terus memukau para peneliti maupun pengunjung. Pada tahun 1995, UNESCO menetapkan Pulau Paskah sebagai situs warisan dunia, menjaga warisannya untuk generasi mendatang. Dari rahasia Moai hingga sumber daya yang menggerakkan kemakmuran Chili, mari kita jelajahi jantung perekonomian Chili. Nomor 5. Chili adalah produsen tembaga terbesar di dunia. Denyut nadi Chili bergema lewat kekayaan mineralnya, dimahkotai cadangan tembaga yang sangat luas. Sebagai produsen tembaga nomor 1 di planet ini, Chili menghasilkan lebih dari 5 juta ton setiap tahun, hampir sepertiga dari produksi global. Kelimpahan ini bukan kebetulan. Gurun-gurun Chili menjadi pangkuan bagi beberapa tambang terbuka terbesar di dunia, termasuk Chuquicamata yang legendaris di Gurun Atacama. Meski emas, perak, besi, batu bara, litium, dan molybdenum juga memperkaya tanahnya, tembaga tetap menjadi urat nadi negara ini, menyumbang lebih dari setengah pendapatan ekspor. Keberuntungan mineral ini ikut membentuk Chili menjadi salah satu ekonomi paling makmur dan stabil di Amerika Selatan. Untuk meredam dampak pasar global tembaga yang naik turun, pemerintah membentuk Dana Tembaga, sebuah penyangga finansial yang menstabilkan ekonomi dan membantu memastikan kemakmuran Chili bertahan bagi generasi demi generasi. Nomor 4. Tarian nasional Chili adalah Cueca. Cueca adalah denyut jantung identitas Chili, sebuah tarian yang membangkitkan semangat di Chili, Argentina, dan Bolivia.
Pada tahun 1979, Chili resmi menetapkannya sebagai tarian nasional, sebuah lambang kebanggaan atas warisan budaya yang begitu dalam. Berasal dari tradisi tari rakyat Eropa pada abad ke-16, cueca berkembang menjadi simbol kuat jiwa kebangsaan Chili. Tarian yang lincah ini menceritakan kisah pendekatan cinta, mirip seekor ayam jantan yang merayu ayam betina. Pasangan penari melambaikan sapu tangan seperti bulu, bergerak dalam setengah lingkaran tanpa saling menyentuh. Sementara gestur yang ekspresif dan tatapan mata yang terkunci mengungkap gairah serta kedekatan. Cueca lebih dari sekadar gerak. Ini adalah perayaan riang tentang cinta, persatuan, dan kebersamaan yang kerap ditampilkan di festival serta pertemuan di berbagai penjuru negeri. Berakar pada kehidupan pedesaan kaum Huaso, koboi tradisional Chili, cueca diwariskan dengan penuh kasih selama berabad-abad. Pada abad ke-19, ritmenya memenuhi kedai dan alun-alun kota. Dan kini gaungnya terdengar di seluruh Chili dari bulan September hingga bulan April, saat perayaan nasional dan acara berkuda digelar. Para pria mengenakan topi bertepi lebar, poncho, dan celana yang pas, sementara para wanita berputar dalam gaun cerah yang mengalir, menonjolkan anggun mereka. Setiap langkah dan putaran memantulkan ketangguhan serta kehangatan budaya Chili. Cueca bukan sekadar hiburan. Ini adalah ekspresi hidup dari kebanggaan nasional, sebuah jembatan budaya yang menyatukan generasi lewat ritme tradisi dan gairah. Dari tarian ke bait-bait kata, Chili terus mengekspresikan jiwanya melalui puisi yang menggema ke seluruh dunia. Nomor 3. Negeri para penyair Chile, sebuah negara dengan lanskap yang menakjubkan, juga merupakan tempat lahir sejumlah penyair paling termasyhur di dunia, yang meninggalkan jejak abadi dalam sastra global. Dari kota kecil Vicuña lahirlah Gabriela Mistral, yang bait-baitnya penuh emosi dan membuatnya menjadi orang Amerika Latin pertama yang memenangkan hadiah Nobel Sastra pada tahun 1945. Puisinya melampaui batas negara, menyentuh hati lintas bahasa dan budaya. Kalau nama Mistral belum langsung terasa akrab, Pablo Neruda hampir pasti kamu kenal. Pada tahun 1971, penyair Chile yang berapi-api ini juga meraih hadiah Nobel, dengan kata-kata penuh gairah yang menangkap inti mentah tentang cinta, perjuangan, dan kemanusiaan. Di samping dua raksasa ini, Chile juga melahirkan suara-suara luar biasa lain. Carlos Pezo Avellis, Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas, Pablo de Roja, dan Nicanor Parra. Masing-masing membentuk warisan sastra bangsa yang begitu mendalam. Namun, kecemerlangan kreatif Chile tidak berhenti pada puisi. Novelis Isabel Allende lewat kisah-kisahnya yang memikat telah menawan pembaca di seluruh dunia dan menempatkan dirinya di antara penulis paling dicintai di negeri itu. Bagi para pelancong, menjelajahi rumah-rumah Pablo Neruda di Isla Negra, Santiago, dan Valparaiso menghadirkan perjalanan yang intim menuju hati dan imajinasi salah satu penyair terbesar dalam sejarah, sebuah ziarah bagi setiap pencinta sastra sejati. Nomor 2. Kekuatan gunung berapi kelas dunia Chile, negeri yang memesona di sepanjang cincin api Pasifik, menjadi rumah bagi hampir 2.000 gunung berapi. Tumbukan lempeng tektonik Nazca dan Amerika Selatan menciptakan tekanan raksasa di bawah permukaan, mendorong magma naik, lalu membentuk puncak-puncak vulkanik Chile yang menjulang. Selama 12.000 tahun terakhir, 92 gunung berapi telah meletus, dengan 34 letusan besar tercatat sejak awal tahun 1800-an. 19 gunung berapi masih aktif hingga hari ini, menjadikan Chile wilayah kelima paling aktif secara vulkanik di bumi. Di antara para raksasa itu, Villarrica tampil paling menonjol, menjulang hampir 3.000 meter di atas Chile bagian selatan, sekitar 670 km dari Santiago. Gunung ini terkenal karena danau lavanya yang terus bertahan. Sebuah kolam membara selebar 30 hingga 60 meter yang sudah ada sejak letusannya pada tahun 1985. Meski jantungnya berisi lautan pijar, Villarrica diselimuti salju dan gletser seluas 40 km persegi. Kontras api dan es yang benar-benar memukau. Sejarahnya pun bergolak dengan 61 letusan sejak abad ke-16. Yang paling dahsyat pada tahun 1562, ketika kolom asapnya menjulang 200 km ke langit. Pada tahun 2015, letusan lain memaksa evakuasi hampir 1.000 warga. Villarrica adalah satu dari 9 gunung berapi Chile yang dipantau oleh Deep Earth Carbon Degassing Project. Dan meski lanskap vulkanik Chile yang dramatis selalu menarik para petualang dari seluruh dunia, tempat ini juga mengingatkan dengan kuat bahwa keindahan di negeri ini sering berjalan berdampingan dengan bahaya. Aktivitas vulkanik tetap tak terduga, sekaligus membuat siapapun kagum.
Dan sekarang, untuk penutup yang paling megah, mari kita melangkah menuju sebuah tempat yang begitu kering sampai terasa seperti planet lain. Nomor 1. Gurun paling kering di dunia tersembunyi di Chile bagian utara, membentang hingga tepi Peru bagian selatan, terhampar Gurun Atacama, tempat paling kering di planet kita, dan salah satu lingkungan paling luar biasa di bumi. Membentang lebih dari 128.000 km persegi, gurun ini nyaris hanya menerima 15 mm hujan per tahun, dan beberapa wilayahnya bahkan telah melewati lebih dari 400 tahun tanpa setetes pun hujan. Pegunungan Andes yang menjulang bertindak seperti dinding raksasa, menahan udara lembab dan memaksa awan menurunkan hujan jauh sebelum mencapai lantai gurun. Hanya lembah kering McMurdo di Antarktika yang hampir 2 juta tahun tidak tersentuh hujan yang dapat menandingi tingkat kekeringan Atacama. Lanskapnya terasa seperti dunia lain, berwarna merah, keemasan, dan abu-abu, begitu mirip Mars hingga NASA rutin melakukan uji coba rover dan instrumen di sini untuk persiapan misi melampaui bumi. Namun Atacama tidaklah mati. Ia dipenuhi mikroorganisme langka, hamparan garam dan formasi batu yang surreal, terbentuk oleh angin selama berabad-abad. Dengan lebih dari 200 malam tanpa awan setiap tahun, gurun ini juga memiliki salah satu langit malam paling jernih di bumi. Di sini berdiri 42 observatorium kelas dunia, dan diperkirakan akan menjadi 50 pada tahun 2030. Menjadikannya tempat suci bagi para astronom sekaligus jendela menuju semesta raya. Gurun Atacama lebih dari sekadar tempat paling kering di bumi. Ia adalah laboratorium hidup bagi kondisi ekstrem, penghubung antara dunia kita dan kosmos di atas sana. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.